Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelas Mana, mahasiswa PPG UIN Bandung, kelas K2 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis. Oke, kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis kelas 7. Selamat datang di dunia Al-Quran dan hadis. Buku suci Al-Quran dan hadis menjadi pedoman bagi umat Islam. Mari kita pelajari dan amalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, saya Jaya Lesmana. Pengenalan Al-Quran dan hadis ada beberapa poin. Pertama, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW. Hadis adalah kumpulan perkataan, perbuatan dan persetujuan Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga, panduan hidup. Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk tentang bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, isi dan kandungan Al-Quran. Pertama, Asmaul Husna yang terdiri dari 99 nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat-sifatnya yang sempurna dan agung. Yang kedua, kisah Nabi dan Rasul. Kisah-kisah para Nabi dan Rasul yang menjadi inspirasi dan pelajaran bagi umat Islam. Hukum dan syariat. Aturan-aturan hidup yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, dan akhlak. Selanjutnya, hadis sebagai pedoman hidup. Yang pertama, sumber hukum. Hadis menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran, memberikan penjelasan lebih detail tentang berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, contoh perilaku. Hadis menunjukkan contoh perilaku Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dijadikan teladan oleh umat Islam. Yang ketiga, nilai moral. Hadis mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan. Selanjutnya, memahami ayat-ayat pilihan. Yang pertama, menerjemahkan adik-adik sekalian. Nah, menerjemahkan ayat Al-Quran ke dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi kita mudah mengerti tentang apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, mencari tafsir, membaca tafsir Al-Quran untuk memahami makna yang lebih dalam di ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, merenungkan makna ayat-ayat Al-Quran dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, implementasi ajaran Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ibadah, terdiri dari sholat, puasa, zakat, haji. Yang kedua, akhlak, terdiri dari jujur, amanah, kasih sayang, toleransi. Yang ketiga, transaksi jual beli, perjanjian, hukum waris. Itu yang tiga adalah muamalah. Paham semuanya ya, hadirin semua? Oke, selanjutnya, peran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, Al-Quran dan hadis berperan penting dalam sumber ketenangan. Al-Quran dan hadis memberikan ketenangan jiwa dan hati serta harapan di masa depan. Kedua, pedoman moral, menjadi pedoman dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia. Yang terakhir, rahmat bagi semesta. Ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis membawa rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang terakhir, pembahasan terakhir ialah pentingnya mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengetahuan, menambah pengetahuan, wawasan tentang ajaran Islam. Yang kedua, mendapatkan ketenangan, menemukan ketenangan jiwa dan hati. Yang ketiganya, petunjuk hidup. Nah, itu saja yang saya sampaikan dalam materi Al-Quran dan Hadis kelas 7 untuk memenuhi tugas
PPG. Mudah-mudahan dalam waktu kesempatan lain kita bisa berjumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.